Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kita Rizky Habdata, yang mana hari ini kita akan membahas atau mempelajari ilmu tajwid yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hukum nun sukun atau hukum nun mati dan juga tanwin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya. Baik, hari ini kita akan memulai dari bab pertama atau bab ke-1, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Yang pertama, hukum nun sukun. Dapat kita lihat di sini, nun sukun itu bentuknya seperti yang ada pada slide ini. Ada bentuknya seperti tanda koma ya dalam bacaan bahasa Indonesia, atau seperti bulat lonjong seperti ini. Ya, ini bentuk sukun atau tanda mati. Selanjutnya yang kedua yaitu tanwin. Ada tanwin itu dua baris di atas, namanya fathah tain. Baris dua di bawah namanya kasrah tain. Dan baris dua di depan namanya dhammah tain. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nun sukun adalah huruf nun yang ditandai seperti ini. Ya, seperti yang ada di samping ini. Nah, tanwin adalah suara nun sukun. Ya, tapi bukan nun sukun ya. Yang di dalam kurung ini bukan nun sukun, tetapi bunyi suara nun sukun. Dia bukan nun sukun, tetapi bunyinya sama dengan bunyi nun sukun. Oke? Yang terdapat di akhir kata benda atau ismi. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap. Misalnya, ya, coba kita lihat suara an ditandai dengan fathah tain. Gambarnya seperti yang ada pada slide ini. Yang kedua, suara in, ya, suara in ditandai dengan kasrah tain. Tandanya seperti ini, baris dua di bawah. Jadi kalau ada teman-teman melihat baris dua di bawah seperti ini, namanya kasrah tain. Kalau baris dua di atas huruf seperti ini, namanya fathah tain. Dan yang ketiga, suara un ditandai dengan dhammah tain. Tandanya seperti yang ini, ya. Ada bentuk angka 61 dan ada angka 9. Ya, ini namanya dhammah tain. Bacanya pasti un, ya. Akhirannya pasti un. Kalau kasrah tain akhirannya in, dan kalau fathah tain akhirannya pasti an. Oke, kita lanjutkan. Hukum nun sukun atau nun mati, ya, seperti ini, dan tanwin, ya, fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, ada 5 macam. Jadi hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama namanya izhar halqi. Ya, apa nama yang pertama? Izhar halqi. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Ya, yang kedua apa? Idgham bi gunnah. Yang ketiga namanya idgham bila gunnah. Ya. Yang ketiga
bagiannya dinamakan idgham bila gunnah. Yang keempat ada namanya iqlab, iqlab ya. Yang kelima ikhfa, ikhfa. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama ini saja dulu ya, mengenai izhar khalqi, dan juga akan kita berikan contoh-contoh kalimat atau bacaan-bacaan yang mengandung hukum tajwid izhar khalqi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi namanya izhar khalqi. Izhar khalqi. Dapat kita artikan, izhar artinya menjelaskan atau jelas ya. Sedangkan khalqi berasal dari kata khalq ya. Artinya tenggorokan ya. Jadi khalqi atau khalq itu artinya tenggorokan. Hukum bacaan disebut izhar khalqi, yakni apabila nun sukun ya atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalqi. Apa saja huruf khalqi itu? Huruf-huruf khalqi ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, dan yang ketiga ha, yang keempat hurufnya kha, yang kelima hurufnya ain, dan yang keenam hurufnya adalah ghain. Jadi teman-teman harus dihafal ini ya. Huruf-huruf khalqi itu ada 6. Jadi izhar khalqi itu hurufnya ada 6. Ini adalah huruf-huruf yang keluar pada tenggorokan. Oke, ada 6. Selanjutnya, huruf-huruf ini disebut khalqi karena makhraj. Nah, jadi kembali ya, di video sebelum ini kita sudah mempelajari makhraj huruf atau tempat-tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Di sini dijelaskan huruf-huruf ini disebut khalqi karena makhraj atau tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah kerongkongan atau tenggorokan ya, tenggorokan atau kerongkongan. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang atau jelas dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Jadi cara membaca izhar khalqi ini hukumnya harus jelas. Membacanya harus jelas, tidak boleh samar, tidak boleh mendengung. Dapat kita lihat contoh-contoh bacaan atau kalimat hukum izhar khalqi. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah, nun mati bertemu dengan huruf ha, nun mati bertemu dengan huruf ha, nun mati bertemu dengan huruf kha, nun mati bertemu dengan huruf ain, dan nun mati bertemu dengan huruf ghain. Mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Bagaimana contohnya? Ini ya. Waman ahsana. Jadi cara membacanya man ini harus jelas. Arti jelas itu tidak boleh mendengung. Jelas dan dibaca pendek. Waman ahsana. Waman ahsana, bukan waman ahsana. Ini salah. Kalau cara bacanya seperti itu adalah salah. Yang benarnya seperti apa? Ya seperti ini. Waman ahsana, atau kalau bahasa Indonesianya seperti ini ya. Dibaca waman ahsana. Selanjutnya yang kedua, contoh nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nih, ha.
Contoh kalimatnya seperti ini. Minhum. Minhum. Tidak ada dengung dan tidak ada samar. Bacanya harus jelas. Minhum. Minhum. Oke, yang ketiga, contoh nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya yaitu watun ituna. Tunnya ini nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha. Ha. Nah, ini ha ya, ha, ha pedas atau ha kecil. Watun ituna. Ini harus jelas, tidak boleh didengungkan. Selanjutnya yang keempat yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kho. Nih, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf kho. Cara membacanya adalah min khalfihim. Min khalfihim. Jadi dijelaskan yang minnya ini. Jelas. Min khalfihim. Ya, harus jelas, tidak boleh didengungkan. Selanjutnya yang kelima, contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Ain bertemu dengan huruf ain. Contoh kalimatnya seperti ini. Cara membacanya adalah an'amta. 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 Bukan an'amta. Sedang ada di surah Al-Fatihah banyak di antara kita yang baca Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am siratal ladzina ana kan ya an'am seolah-olah ada pantulan. Ini sangat keliru dan sangat menyalahi aturan dalam membaca Al-Qur'an. Kalau kita berdasarkan pada hukum tajwid. Yang benarnya seperti apa? Ya, seperti ini. An'amta. Setelah ditekan lalu ditahan. Jangan sampai ada pantulan pada huruf nun ini. Ya. An'amta. An'amta. Ya, an'amta bukan an'amta. Salah itu ya. Jadi an'amta. Jelas. Baca nun ini harus jelas. Contoh selanjutnya yang keenam yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ghain. Ini huruf ghain. Contoh kalimatnya dan cara membacanya seperti ini. Fasayun ghibuna. Fasayun ghibuna. Fasayun ghiduna. Ghiduna. Ya. Fasayun ghiduna. Yun. Ghiduna. Jangan didengungkan yang yun ini ya. Kalau ada yang mendengungkan atau yang menyamarkan bunyinya berarti salah. Cara bacanya harus jelas. Fasayun ghiduna. Jadi nanti teman-teman bisa diulang-ulangi yang cara membaca ini dan boleh dilihat pada Al-Quran. Kalau seandainya ada huruf nun mati atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang enam ini, maka cara membacanya harus dijelaskan. Cara membacanya harus jelas. Baik, selanjutnya contoh tanwin ya. Fathah tain atau tanwin berbaris dua di atas. Ya, yang pertama tanwin berbaris dua di atas atau fathah tain bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Azaban aliman. Azaban aliman. Jadi bannya inilah yang hukum izhar halqi tadi. Ban alima. Ya, ban ini dibaca harus jelas tanpa ada dengung. Yang kedua, fathah tain bertemu dengan ha, huruf ha. Contohnya
kullan hadaina, kullan hadaina, lan hadaina. Ya jelas, ditahan dulu baru ha. Kullan hadaina. Selanjutnya yang ketiga, fathah tain bertemu dengan huruf ha. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu aliman hakiman, aliman hakiman. Jadi man hakiman, ya. Mannya ini karena fathah tain bertemu dengan ha, maka ini hukum tajwidnya disebut izhar halfi. Selanjutnya yang keempat yaitu fathah tain bertemu dengan huruf kho, ya. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu qiradatan khasiina, qiradatan khasiina, ya. Datan khasiina. Yang mana hukum izhar halfi? Yang ini ya, dan khasiina. Selanjutnya yang kelima, fathah tain bertemu dengan huruf ain, ya, huruf ain. Contoh kalimat dan cara membacanya seperti di samping ini. Syuhadatan indahu, syuhadatan indahu, syuhadatan, ya. Tan ini adalah izhar halfi karena fathah tain atau baris dua di atas bertemu dengan huruf ain, hanya dibaca jelas atau hukumnya disebut izhar halfi. Contoh yang keenam yaitu fathah tain bertemu dengan huruf ghain, ghain, ya, huruf ghain. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu qaulan ghairal ladzi, qaulan ghairal ladzi. Ya, lan ini dibaca jelas atau izhar. Qaulan ghairal ladzi. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh kasrah tain. Kasrah tain bertemu dengan huruf hamzah. Contoh kalimatnya dan cara membacanya yaitu hasidin iza hasada, hasidin iza hasada. Din ini harus jelas cara membacanya, karena ini adalah dua baris di bawah atau kasrah tain bertemu dengan alif atau hamzah. Maka cara bacanya harus jelas. Contoh selanjutnya yaitu kasrah tain bertemu dengan huruf ha. Contoh dan cara membacanya yaitu ilmin hudan, ilmin hudan, ya, min hudan. Minnya harus jelas. Contoh selanjutnya yang ketiga yaitu kasrah tain bertemu dengan huruf ha. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu bi'ijlin hanir, ya. Bi'ijlin, linnya ini harus jelas, ya. Bi'ijlin hanizin. Selanjutnya kita coba lihat contoh kasrah tain bertemu dengan kho. Kasrah tain bertemu dengan huruf kho. Contoh kalimatnya atau cara bacanya yaitu syai'in khalaqahu, syai'in khalaqahu, in khalaqahu, bukan syai'in khalaqahu. Cara membaca seperti itu adalah salah. Yang benarnya syai'in khalaqahu. Baik, selanjutnya yang kelima contohnya yaitu kasrah tain bertemu dengan huruf ain, ya.
Contoh kalimatnya atau cara bacanya seperti syai'in alimun. Syai'in, in ya, syai'in alimun. Syai'in, innya ini harus dibaca jelas karena di sini adalah tanwin bertemu dengan huruf ain. Contoh yang keenam, kasrah tain bertemu dengan huruf ghain. Ghain. Contoh kalimat dan cara bacanya yaitu azabin ghalidhin. Azabin ghalidhin. Selanjutnya kita masuk tanwin yang dhammah atau un ya, atau un. Ini disebut dengan dhammatain atau akhirannya un. Ya, dhammatain bertemu dengan hamzah. Contoh kalimatnya atau cara bacanya yaitu azabun alimun. Azabun alimun. Jangan sampai ada yang mendengung di pun. Harus jelas ditahan. Azabun alimun. Cara membaca jelas itu harus ditahan. Jangan sampai mendengung atau bunyinya samar. Jangan sampai seperti ini ya. Azabun alimun. Azabun alimun. Itu salah. Yang benarnya azabun alimun. Bunyinya harus jelas. Yang kedua contohnya yaitu dhammatain bertemu dengan huruf ha. Huruf ha. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu wijhatun huwa. Wijhatun huwa. Tun huwa ya. Yang ketiga dhammatain bertemu dengan huruf ha. Contohnya ghafurun halimun. Ghafurun halimun ya. Ghafurun halimun. Run halimun. Run halimun. Runnya harus jelas. Contoh selanjutnya yang keempat yaitu dhammatain bertemu dengan kha. Dhammatain bertemu dengan huruf kha. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu karratun khasiratun. Karratun khasiratun. Karratun, tun ya, tun. Tun jelas, khasiratun. Jadi tidak boleh dengung, tidak boleh dengung di sini. Harus dibaca jelas dan pendek. Selanjutnya yang kelima contohnya yaitu dhammatain bertemu dengan huruf ain. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Yang mana izhar harfi di sini yaitu hamzah yang mempunyai tanda dhammah fain bertemu dengan huruf a atau ain. Sawaun alaihim. Oke. Selanjutnya yang terakhir contoh dhammatain bertemu dengan huruf ghain. Ghain. Contoh kalimat dan cara membacanya yaitu ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Ya. Jadi intinya pada saat kita membaca Al-Quran dan pada saat kita bertemu huruf-huruf atau nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, maka
cara membacanya harus jelas. Harus dibaca dengan jelas. Karrotun khosiratun. Karrotun khosiratun. Ya. Baik teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan singkat dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang izhar halqi. Arti izhar adalah jelas dan halqi artinya tenggorokan atau kerongkongan. Jadi keluar hurufnya di tenggorokan di sini, ya. Nah, makanya disebut hukumnya izhar halqi. Karena huruf-huruf pada izhar halqi ini adalah huruf-huruf yang keluar pada tenggorokan atau kerongkongan. Baik, teman-teman fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di lain waktu akan kita lanjutkan materi masih pada hukum nun mati atau tanwin di materi selanjutnya, yaitu tentang hari ini adalah izhar. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang idgham bi gunnah. Pada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, karena InsyaAllah di channel ini kita akan membagikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga termasuk muratal Quran, ilmu tajwid, dan tata cara sholat. Yang intinya pada channel ini kita akan membahas tentang ulumul Quran, automotive engineering, dan sport. Artinya yang tiga ini harus kita olah. Kenapa? Karena apabila kita sukses mengolah yang tiga ini, maka kita selamat dunia dan akhirat. Contohnya apa? Mengolah qalbu dengan ulumul Quran. Ulumul Quran ini artinya segala hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran ini disebut dengan ulumul Quran. Dan automotive engineering ini adalah edukasi atau edukasi atau pendidikan, pembelajaran yang berhubungan dengan otomotif. Dan yang ketiga, di channel ini juga akan sedikit-sedikit akan menampilkan yang namanya olahraga. Sebab olahraga itu penting juga ya teman-teman ya. Baik teman-teman, bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja video ini. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terutama pada saya yang menyampaikan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.